Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu belajar matematika dengan materi pengukuran sudut pada bangun datar. Masih ingat kan pembelajaran hari Selasa yang lalu? Kita belajar mengukur sudut menggunakan busur. Nah, hari ini kita akan mengukur sudut tanpa menggunakan busur lagi. Kita akan mengukur sudut bangun datar. Ya, yang pertama itu pengukuran sudut pada bangun datar yang namanya segitiga. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Nah, untuk membuktikan di sini sudah Ibu kasih tahu bahwa sudut ABC, kemudian sudut BAC, sudut ACB 60 derajat masing-masing. Nah, kira-kira untuk membuktikan ini bisa sih kita buktikan menggunakan busur juga. Oke, kita buktikan ya. Kamu bisa menggunakan busur yang kamu miliki atau juga kamu bisa melihat video ini ya, Nak. Ya, di sini Ibu sudah punya busur. Benar nggak ya? Sudut ABC. Yang mana sudut ABC? ABC. Berarti yang ini ya. Oke, ingat. Pusat busur ini harus tepat pada titik sudut. Ya, kita lihat di sini. Ini 60 derajat. Kira-kira sudut BAC. Berarti yang di tengah-tengah itu A. Oke. Nah, coba lihat di sini. Ini kita lihat. Ini juga 60 derajat. Gimana kalau sudut ACB? Nah, kita harus putar busurnya. Oke. Kira-kira sudah tepat? Belum tepat ya. Harus dia lurus dengan alas busurnya. Oke, ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini juga menunjukkan 60 derajat. Jadi, sudut dalam pada segitiga itu berapa ya? Kita tambahkan saja. 60 ditambah 60, kemudian ditambah 60. Maka, besar sudut pada segitiga ini adalah 180 derajat. Jadi anak-anak, semua segitiga besar sudut dalamnya adalah 180 derajat. Mau bentuknya sudut siku-siku, segitiga siku-siku, kemudian mau dia segitiga sembarang, itu akan 180 derajat. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ini sudah ada contoh bagaimana kita menentukan sudut yang tidak diketahui. Nih. Nah, ingat. Tadi kalau semua segitiga sudutnya itu dijumlahkan, maka dia harus 180 derajat. Jadi, bagaimana untuk mencarinya? Yang pertama, kita harus menjumlahkan dulu yang diketahui. Ini yang diketahui ya. Ada yang 95 derajat, kemudian ada yang 30 derajat. Jadi, setelah nanti kita jumlahkan baru 180 dikurangkan hasil penjumlahan yang kita dapat. Nah, contohnya di sini. Sudut B. Sudut B ini sama juga artinya dengan sudut CBA. CBA atau sudut A, B, C. Mau kamu balik-balik dari sini dulu ke sini atau dari sini dulu ke sini, buatkan namanya, tidak apa-apa. Yang penting yang di tengahnya. Yang tengahnya harus tetap B. Atau langsung sudut B bisa juga. Ya, kita buat ya 180 dikurang hasil penjumlahannya 95 ditambah 30. Berapa 95 ditambah 30? Ya, 125.
Nah, setelah itu 180 dikurangkan 125. Maka hasilnya adalah 55 derajat. Jadi besar sudut ini adalah 55 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya 55 ditambah 95 kemudian ditambah 30 maka hasilnya harus 180. Paham ya sampai sini anak-anak? Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Bagaimana dengan pengukuran sudut pada segi 4? Ya, ini kebetulan persegi ya bentuknya. Persegi ini kan merupakan segi 4 juga, yaitu sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi walaupun dia persegi panjang, itu juga namanya segi 4. Sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada bentuk seperti ini menunjukkan bahwa sudutnya adalah sudut siku-siku. Jadi bangun datar persegi, kemudian persegi panjang, itu pasti sudutnya siku-siku. Jadi siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Ingat ya, kalau sudut siku-siku itu 90 derajat. Jadi ini masing-masing kan 90. Kemudian ini 90. Yang ini juga 90. Yang ini juga 90. Kalau kita jumlahkan berapa? Atau sama artinya dengan 90 dikali 4. Karena 90-nya ada 4 kali. Ingat, 9 kali 4, 36. Tambahkan nolnya, jadinya 360. Jadi, semua segi 4, besar sudut dalamnya adalah 360 derajat. Mau dia bentuknya seperti ini? Nah, yang penting sisinya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Walaupun dia bentuknya berbeda-beda sembarang, tapi kalau dia sisinya 4, maka besar sudutnya itu adalah 360. Oke, paham ya? Nah, ini pokoknya semua kan ada 4 nih. Ya, walaupun dia bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, kita masuk ke contoh ya. Lihat. Di sini anak-anak, kita disuruh menentukan yang ini. Sudut C yang mana? Yang ini. Oke, ini ada kaki sudutnya. Oke, Ibu hapus dulu ya. Ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ingat, kalau seluruhnya tadi berapa? 360 derajat. Lalu, yang ada ini kita jumlahkan. Jadi, 65 ditambah 85 ditambah 85. Itu berapa? Dapatlah. Coba kamu jumlahkan sendiri ya. Itu sudah dapat 235. Nah, setelah itu 360 dikurangkan 235. Maka dapatlah sudutnya berapa? 125 derajat. Jadi sudut C ini adalah 125 derajat. Jadi kalau 125 derajat itu sudut apa? Sudut lancip kah? Sudut tumpul kah? Atau siku-siku? Ya, sudut tumpul. Karena dia lebih besar dari 90 derajat. Ya, anak-anak, ini adalah tugas kamu ya. Nah, di sini tugasnya disuruh menentukan sudut yang tidak diketahui. Di sini sudah disuruh sih. Tentukan sudut S, tentukan sudut G. Berarti yang ini, tentukan yang ini, kemudian tentukan yang ini. Ingat tadi kalau segi 4, dia besar sudutnya semuanya berapa? 360. Sedangkan kalau yang segitiga 180. Jadi kalau tanda seperti ini menyatakan sudut berapa? 90, karena ini merupakan sudut siku-siku. Ini menunjukkan sudutnya itu siku-siku ya. Nah, ini 90. Jadi kamu jumlahkan sudut yang sudah diketahui. Jumlahkan ini dengan ini.
Kemudian nanti kurangkan 180 dikurang hasil penjumlahannya. Kemudian jumlahkan ini. Setelah itu 360 dikurangkan hasil penjumlahan ini. Paham ya? Ya, pembelajaran kita sampai di sini. Tetap semangat ya anak-anak. Bye-bye.